Kita sering menyalahkan keadaan, orang lain, atau nasib ketika hidup terasa mandek. Tapi bagaimana jika yang paling menghalangi kita bukanlah dunia luar, melainkan bisikan halus dari dalam diri sendiri? Self-sabotage bukanlah kebetulan. Ia adalah program bawah sadar yang tertanam begitu dalam, bekerja seperti benalu yang menghisap energi, merusak dari dalam, sambil menyamar sebagai logika atau kewaspadaan. Yang mengejutkan, banyak dari kita lebih takut akan kesuksesan daripada kegagalan. Kegagalan itu familiar, ia memberi alasan untuk tetap kecil, tetap tak terlihat, tetap aman. Sementara kesuksesan membawa risiko, dilihat, dinilai, ditinggalkan. Maka tak heran jika kita tanpa sadar menarik rem saat hampir melesat maju. Kita sabotase hubungan yang sehat, kita tunda proyek yang penting, kita pilih zona nyaman meski jiwa menjerit ingin lebih. Di balik semua ini ada bayangan diri, aspek diri yang kita sembunyikan karena dulu pernah menyakitkan atau dianggap tak layak. Ia bukan monster yang harus dimusnahkan, tapi bagian dari diri yang ingin didengar. Masalahnya, selama kita tidak menyadarinya, bayangan ini bisa lebih kuat daripada kehendak sadar kita. Ia memilih untuk tetap tersembunyi, tapi mengatur arah hidup dari balik layar. Bayangan ini tidak muncul dengan teriakan, melainkan dengan bisikan halus seperti "kamu tidak cukup baik" atau "lebih baik jangan coba, nanti gagal". Dan karena suara itu terdengar seperti suara kita sendiri, kita pun percaya. Mengenali musuh dalam diri bukan berarti kita melawan diri sendiri, tapi justru mulai menyadari bahwa ada bagian dalam diri yang sedang terluka dan butuh dipulihkan. Disinilah perjalanan dimulai, dengan keberanian untuk melihat ke dalam gelap, bukan untuk tersesat di sana, tapi untuk menemukan cahaya yang telah lama tersembunyi. Oscar Wilde pernah menulis, "Aku bisa melawan segalanya, kecuali godaan." Kutipan ini bukan sekadar permainan kata, tapi sebuah pengakuan jujur tentang betapa rumitnya manusia. Diri kita bukan teka-teki yang bisa dipecahkan dengan logika sederhana. Ia adalah labirin. Dan seringkali, musuh terbesar yang harus kita hadapi adalah sosok yang menatap kita dari cermin. Bukan karena kita bodoh, malas, atau lemah, tapi karena ada bagian dalam diri yang telah terlalu lama diabaikan. Wilde sendiri adalah contoh dari seseorang yang cerdas, peka, dan penuh talenta, namun pada akhirnya dihancurkan bukan oleh dunia luar, melainkan oleh ketidakmampuannya berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tahu kebenaran, namun memilih menolaknya. Ia melihat bayangan dirinya, tapi memalingkan wajah. Inilah ironi besar dalam hidup. Kita bisa memahami banyak hal di luar diri, tentang politik, ekonomi, bahkan filsafat, namun tetap asing terhadap isi hati sendiri. Shadow self bukan sekadar sisi gelap, ia adalah sistem rumit yang dibentuk dari lapisan luka batin, rasa malu, dan ketakutan yang tak pernah diproses. Ia tumbuh dalam keheningan, disiram oleh penyangkalan, dan mekar dalam bentuk perilaku yang kita sendiri tak pahami. Kita menjadi ahli dalam menyalahkan orang lain karena jauh lebih mudah menyoroti kesalahan di luar daripada mengakui kerapuhan di dalam. Tapi semakin kita menghindar, semakin kuat bayangan itu tumbuh. Misteri diri bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi dijelajahi. Ketika kita mulai membuka lembar demi lembar narasi lama, kisah-kisah yang kita warisi, luka yang kita wariskan pada diri sendiri, barulah kita mulai menyadari, jalan keluar bukanlah kabur dari bayangan, tapi berjalan masuk ke dalamnya, dengan kehadiran penuh. Di sanalah, perlahan-lahan, kita menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya, bukan sempurna, tapi utuh. Tidak ada anak yang lahir dengan niat menyembunyikan dirinya. Kita datang ke dunia ini dalam keadaan utuh, penuh rasa ingin tahu, dan tak takut menunjukkan emosi. Tapi seiring waktu, kita belajar bahwa tidak semua bagian dari diri kita diterima. Tangisan dianggap lemah, amarah dipandang nakal, ketakutan dicemooh. Maka kita pun mulai memilah, mana yang boleh ditunjukkan, mana yang harus disembunyikan. Proses ini dikenal sebagai individuasi, tahap alami dalam pertumbuhan kita.
Namun seringkali, dalam upaya untuk menjadi anak baik, murid teladan, atau pribadi yang bisa dibanggakan, kita mengorbankan bagian penting dari keaslian diri. Kita membungkus luka dan rasa dengan senyum, menyimpan kerentanan dalam diam, dan perlahan membangun sebuah topeng, persona yang bisa diterima oleh dunia. Apa yang kita tolak tidak menghilang, ia tidak lenyap hanya karena tidak kita akui. Justru, ia mundur ke ruang tersembunyi dalam jiwa, menjadi bayangan. Amarah yang ditekan berubah menjadi dendam halus. Ketakutan yang dipendam menjadi keraguan yang membekukan langkah. Kerentanan yang tidak diakui tumbuh menjadi rasa asing terhadap diri sendiri. Bayangan ini bukan musuh, tapi bagian dari kita yang pernah terluka dan sedang menunggu untuk diterima kembali. Ia adalah pecahan diri yang kita buang karena merasa tak layak dicintai. Dan ironisnya, semakin kita berusaha tampil sempurna melalui persona, semakin besar bayangan itu tumbuh di belakang kita. Inilah asal mula shadow self, bukan kegelapan yang kita warisi, tapi kegelapan yang tercipta dari penyangkalan terhadap cahaya yang tidak sesuai harapan orang lain. Untuk bisa kembali utuh, kita perlu mengingat siapa yang dulu kita sembunyikan. Karena di balik setiap lapisan penolakan, ada jiwa yang menunggu untuk dipeluk kembali, dengan penuh pengertian, tanpa syarat. Bayangan diri tidak berbicara dengan kata-kata, ia tidak mengetuk pintu dan memperkenalkan diri. Sebaliknya, ia berkomunikasi lewat isyarat, lewat pola yang berulang, reaksi yang meledak, atau pandangan yang terlalu tajam terhadap kesalahan orang lain. Shadow berbicara dalam 3 bahasa, proyeksi, emosi yang meledak, dan pola hidup yang tak kunjung usai. Pertama adalah proyeksi. Kita melihat bayangan kita dalam diri orang lain. Ketika seseorang membuat kita marah tanpa alasan yang jelas, ketika kita terganggu oleh sikap seseorang yang sebenarnya tidak berbahaya, seringkali itu adalah bagian dari diri kita yang tidak ingin kita akui. Kita menuduh mereka egois, padahal mungkin kitalah yang takut dianggap demikian. Proyeksi adalah cermin retak yang memperlihatkan luka tersembunyi kita melalui pantulan orang lain. Lalu ada trigger emosi. Pernahkah kamu merasa reaksimu terhadap suatu hal terlalu besar dibanding pemicunya? Itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan. Trigger adalah alarm jiwa, tanda bahwa ada bagian dalam diri yang belum sembuh. Ketika marah, cemas, atau sedih datang seperti badai, bayangan sedang berbicara, lihat aku, dengarkan aku. Bahasa ketiga adalah pola berulang. Masalah yang sama datang lagi dan lagi, meski dengan wajah yang berbeda. Pasangan yang mirip, konflik yang berulang, kegagalan di titik yang sama. Ini bukan kutukan, melainkan undangan untuk sadar. Selama pelajaran belum disadari, hidup akan terus mengulang adegan yang sama, seperti sutradara yang menunggu aktornya menemukan cara bermain yang baru. Shadow tidak ingin menghancurkanmu, ia hanya ingin kamu menyadari bahwa ada bagian dirimu yang tertinggal, terabaikan, dan terus mencari tempat pulang. Dan saat kita mulai belajar membaca bahasa-bahasanya, kita tidak lagi takut pada bayangan, melainkan mulai bersahabat dengannya, karena di balik semua itu, tersembunyi pintu menuju kebebasan sejati. Bayangan diri tidak hanya bersembunyi dalam diam, ia juga menyamar dalam bentuk kepribadian yang tampak biasa, bahkan seringkali dianggap baik. Tapi di balik topeng itu, tersembunyi luka, ketakutan, dan keyakinan yang membatasi. 5 pola ini bukan sekadar perilaku, tapi jejak-jejak batin yang diam-diam mengarahkan hidup kita. Yang pertama adalah the perfectionist. Di permukaan, ia tampak ambisius, teratur, dan penuh standar. Tapi di dalam, ada ketakutan besar untuk gagal, karena kegagalan dianggap berarti, aku tidak layak dicintai. Maka segala harus sempurna, karena hanya itu cara untuk merasa aman. Padahal, kelelahan dan kecemasan menjadi harga yang dibayar setiap hari. Lalu ada the people pleaser. Ia hidup untuk menyenangkan orang lain, bahkan jika itu berarti mengorbankan dirinya sendiri. Menerima pujian adalah cara untuk merasa berharga, menolak adalah ketakutan akan ditinggalkan. Di balik senyum yang manis, seringkali tersembunyi rasa lelah yang tak pernah diungkap.
The Controller muncul dari luka ketidakpastian. Ia ingin segala hal berjalan sesuai rencana. Ia atur, ia kendalikan, agar tak ada yang menyakitinya lagi seperti dulu. Tapi semakin ia genggam, semakin banyak hal yang terlepas. Dunia tidak bisa dikendalikan, dan disitulah penderitaan dimulai. The Victim tidak selalu terlihat menyedihkan. Kadang ia tampak kuat, namun dalam hatinya ada penolakan untuk bertanggung jawab. Ia lebih memilih menjadi korban agar bisa merasa benar, karena jika harus mengakui peran dalam kesulitan hidup, ia harus membuka luka yang lama ditutup rapat. Terakhir, The Saboteur. Ia takut berhasil, karena keberhasilan berarti terlihat, dan terlihat berarti berisiko disakiti. Maka saat hampir mencapai puncak, ia tarik diri, rusak segalanya, dan berkata, "Aku memang tidak pantas." Pola-pola ini bukan musuh. Mereka adalah pertahanan lama yang pernah menyelamatkan kita. Tapi hari ini, kita punya pilihan, terus dikendalikan, atau mulai membebaskan diri dengan kesadaran, belas kasih, dan keberanian untuk menjadi utuh. Pernahkah kamu merasa seolah hidup berjalan dalam lingkaran? Masalah yang sama muncul lagi, meski kamu sudah berpindah tempat, mengganti hubungan, atau memulai dari awal. Ini bukan kebetulan. Bayangan tidak berjalan sendiri. Ia hidup dalam sistem, membentuk jaringan keyakinan yang saling terhubung, dan beroperasi di balik layar tanpa kita sadari. Setiap pola yang muncul, entah sebagai perfectionist, pleaser, atau saboteur, memiliki akar dalam keyakinan dasar yang ditanam sejak kecil. Keyakinan seperti, aku harus sempurna agar dicintai, atau jika aku jujur, aku akan ditolak, menjadi pondasi tak terlihat dari perilaku kita. Kita tidak sadar sedang menjalankan program lama, karena keyakinan itu sudah menyatu dengan identitas kita. Ibarat software yang berjalan otomatis, sistem ini tidak peduli dengan kenyataan saat ini. Ia hanya tahu cara bertahan hidup berdasarkan masa lalu. Dan selama kita belum menyadari program ini, kita akan terus menarik pengalaman yang menguatkan keyakinan lama, bukan karena kita ingin, tapi karena itu yang familiar. Yang familiar terasa aman, meskipun menyakitkan. Bayangan tidak muncul di ruang hampa. Ia terbentuk dalam konteks, keluarga, budaya, trauma. Maka memahami pola hidup bukan soal memperbaiki diri secara acak, tapi memetakan ulang jalur batin kita. Kita perlu bertanya, dari mana keyakinan ini berasal? Siapa yang pertama kali membuatku percaya bahwa aku harus menyembunyikan diri untuk dicintai? Peta bayangan adalah undangan untuk berhenti menyalahkan masa lalu, tapi juga tidak mengabaikannya. Ini adalah titik balik, di mana kita melihat ulang jalan hidup, bukan dengan rasa bersalah, tapi dengan rasa ingin tahu. Karena hanya dengan memahami sistem di dalam, kita bisa mulai menulis ulang kisah dari luar. Bukan lagi hidup yang digerakkan oleh luka, tapi oleh kesadaran yang lahir dari keberanian untuk melihat ke dalam. Setiap pola yang kita ulangi bukanlah kebetulan, melainkan naskah batin yang telah lama ditulis tanpa kita sadari. Kita bertindak, bereaksi, bahkan mencintai berdasarkan peran yang tak pernah kita pilih secara sadar. Dan seringkali, naskah itu ditulis saat kita masih terlalu kecil untuk memahami maknanya. Untuk mengubah hidup, kita tidak cukup hanya mengubah kebiasaan. Kita perlu mengganti naskah. Dan langkah pertama dimulai dengan satu pertanyaan sederhana namun radikal. Apa yang harus saya yakini agar pola ini masuk akal? Pertanyaan ini menyingkap lapisan terdalam dari motivasi kita, bukan di permukaan, tapi di ruang bawah sadar yang selama ini mengatur arah tanpa suara. Mungkin kita menyabotase hubungan karena meyakini bahwa cinta selalu berakhir dengan luka. Mungkin kita menolak peluang besar karena percaya bahwa keberhasilan akan membuat kita ditinggalkan. Atau mungkin kita terus mencari pengakuan karena, jauh di dalam, kita tidak pernah merasa cukup. Dengan mengenali asumsi-asumsi tersembunyi tentang cinta, keberhasilan, dan keselamatan, kita mulai melihat bahwa pola itu bukan musuh, melainkan sistem perlindungan. Bayangan tidak muncul untuk menghancurkan, tapi untuk menjaga. Hanya saja, ia menjaga versi lama dari kita,
versi yang tidak lagi relevan dengan siapa kita hari ini. Ketika kita menyadari bahwa bayangan tidak ingin menghancurkanmu, ia ingin membebaskanmu, maka kita berhenti melawannya. Kita mulai mendengarkan, kita mulai berbicara dengan diri sendiri bukan dari ruang penghakiman, tapi dari ruang kasih. Dan perlahan-lahan, naskah lama yang ditulis oleh rasa takut mulai digantikan oleh naskah baru yang ditulis oleh kesadaran. Mengganti skrip bukanlah tentang menjadi versi lebih baik dari diri kita, tapi menjadi versi yang lebih jujur, lebih sadar, lebih utuh. Karena saat kita mengubah naskah di dalam, dunia di luar pun ikut berubah. Kesadaran saja tidak cukup untuk membebaskan kita dari bayangan lama. Kita bisa memahami pola-pola yang menahan, mengenali naskah batin yang tak lagi relevan, namun tetap merasa terikat secara emosional dan fisik. Mengapa? Karena luka tidak hanya hidup dalam pikiran, ia bersemayam di tubuh. Dan untuk membebaskan diri, kita perlu melibatkan seluruh keberadaan, pikiran, emosi, dan tubuh. Salah satu teknik yang membawa transformasi nyata adalah EFT atau Emotional Freedom Technique. Dengan menyentuh titik-titik energi di tubuh sambil mengucapkan kalimat yang jujur dan afirmatif, kita membuka ruang bagi emosi lama untuk dilepaskan. Ketika kita berkata, "Walau aku merasa takut gagal, aku tetap memilih untuk mencintai diriku," tubuh perlahan mulai merasa aman untuk melepaskan beban yang telah lama dipikulnya. Visualisasi juga menjadi jembatan yang kuat. Pikiran tidak bisa membedakan secara penuh antara imajinasi dan kenyataan. Itulah kekuatannya. Ketika kita membayangkan diri kita sebagai versi yang utuh, yang bebas, yang berdamai, kita sedang menciptakan jalur baru dalam otak. Kita sedang menanam program baru untuk menggantikan yang lama. Visualisasi bukan sekadar mimpi. Ia adalah latihan untuk realitas yang ingin kita ciptakan. Lalu, ada teknik somatik, kesadaran tubuh yang membawa kita kembali ke momen sekarang. Banyak trauma tersimpan di otot, napas, dan postur tubuh. Dengan menyadari sensasi fisik, memberi ruang bagi getaran emosi tanpa menekannya, kita membiarkan tubuh berbicara dan melepaskan. Ini bukan tentang memperbaiki diri, melainkan mendengarkan dengan lembut. Transformasi sejati dimulai saat kita berhenti bertarung dengan bayangan dan mulai merangkulnya. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk bebas. Kita hanya perlu hadir, utuh, jujur, dan terbuka untuk mencintai diri yang dulu, diri yang sekarang, dan diri yang sedang tumbuh. Karena kebebasan sejati bukan tentang mengubah diri, tapi tentang kembali mengenali siapa kita sebelum luka mengubah segalanya. Bayangan bukan untuk dibuang, tapi untuk diintegrasikan. Kita tidak pernah benar-benar terpisah, kita hanya lupa. Lupa bahwa semua bagian diri, yang terang maupun gelap, sebenarnya ingin membawa kita pulang ke satu hal, yaitu keutuhan. Ketika kita mulai menyatukan fragmen-fragmen diri yang selama ini tersembunyi, vibrasi hidup kita berubah. Energi yang dulu habis untuk menolak, menyembunyikan, dan melawan, kini mengalir dalam harmoni yang baru. Kita tidak lagi hidup dari ruang pertahanan, tapi dari ruang kehadiran. Inilah titik di mana integrasi shadow bukan sekadar proses psikologis, tapi sebuah pergeseran spiritual. Dalam dunia kuantum, segala kemungkinan ada dalam satu momen. Realitas tidak kaku, ia bersifat cair, mencerminkan kesadaran dari sang pengamat. Maka ketika kita hadir sebagai diri yang utuh, bukan diri yang terpecah oleh trauma dan ketakutan, kita mulai mencipta dari frekuensi yang berbeda. Kita tidak lagi bertanya, apa yang harus aku capai, tapi siapa aku yang sedang memilih untuk hadir sekarang. Manifestasi sejati tidak lahir dari keinginan yang dipenuhi ketakutan, tapi dari keberadaan yang sudah merasa cukup. Ketika batin tenang dan tubuh selaras, niat kita menjadi jernih. Dan semesta, dalam kebijaksanaannya, merespons bukan pada kata-kata kita, tapi pada getaran terdalam dari keberadaan kita. Melampaui diri yang terbagi bukan berarti menjadi versi ideal, tapi menjadi versi yang sadar. Diri yang tidak lagi terjebak dalam naskah lama, tidak lagi dikuasai oleh luka yang belum sembuh.
Kita menjadi ruang bagi hidup untuk mengalir, tanpa perlu mengontrol, tanpa harus membuktikan. Inilah kekuatan dari kesatuan, saat kita tidak lagi mencari jalan keluar, karena kita telah pulang ke dalam. Dan dari tempat itu, realitas baru pun tercipta, bukan karena kita memaksanya, tapi karena kita sudah menjadi dirinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.